Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junaida, kelas 4C PAI, akan sedikit menjelaskan tentang perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Langsung saja, kita mulai. Yang pertama, perbedaan dasar antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum 2013 ada beberapa perbedaan antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Perbedaan-perbedaan yang mendasar. Yang pertama, kurikulum 2013 yang pertama perbedaannya, kurikulum 2013 itu dirancang berdasarkan tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Nah, sedangkan kurikulum Merdeka itu menambahkan pengembangan profil pelajar Pancasila. Jadi sebenarnya kurikulum Merdeka itu dibuat untuk menyempurnakan kurikulum 2013 tadi. Jadi intinya tujuan kurikulum Merdeka ini di samping untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah ada pada pendidikan nasional Indonesia, kurikulum Merdeka juga menambahkan pengembangan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu nanti akan dijelaskan ya. Lalu perbedaan yang kedua, dalam segi jam pelajaran. Nah, kurikulum 2013 itu jam pelajaran pada kurikulum 2013 diatur per minggu. Maka dari itu adalah rincian minggu efektif atau rincian pekan efektif. Sedangkan di kurikulum Merdeka itu menerapkan jam pelajaran per tahun. Nah, lalu yang ketiga, kurikulum 2013 melakukan pembelajaran rutin per minggu dengan mengutamakan kegiatan di kelas. Nah, sedangkan kurikulum Merdeka, alokasi waktu pembelajaran pada kurikulum Merdeka lebih fleksibel. Jadi lebih fleksibel gitu. Tidak di samping rutin per minggu mungkin juga bisa ditambahkan nanti waktu pembelajarannya gitu di luar jam pelajaran itu gitu. Jadi lebih fleksibel atau menambahkan atau mengurangi waktu pembelajaran itu kalau dirasa sudah cukup gitu. Jadi lebih fleksibel alokasi waktu pada kurikulum Merdeka. Nah, lalu yang keempat, kurikulum 2013 memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap serta aspek perilaku yang tertuang dalam kompetensi inti ya. Sedangkan di kurikulum Merdeka itu lebih mengutamakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler kurikulum Merdeka menyasar capaian pembelajaran, lalu juga disusun per fase. Dinyatakan dalam paragraf yang merangkaikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk menguatkan dan meningkatkan kompetensi. Ada 2 kegiatan utama di struktur kurikulum Merdeka, yaitu pembelajaran reguler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ya. Profil pelajar Pancasila itu adalah standar kompetensi lulusan yang dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi terdiri dari 6 kompetensi yang menjadi ciri-ciri profil pelajar Pancasila. Apa saja 6 kompetensi itu? Nah, 6 kompetensi itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri.
yang ketiga bergotong royong, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bernalar kritis, dan yang terakhir yang keenam kreatif. Jadi kurikulum Merdeka ini menjadikan profil pelajar Pancasila itu sebagai standar kompetensi lulusan gitu. Nah, itu profil pelajar Pancasila itu pelajar yang memiliki profil pelajar yang memiliki 6 kompetensi ini itu disebut sudah menjadi profil pelajar siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila gitu, yang memiliki 6 kompetensi tadi. Lalu yang terakhir secara penilaian. Nah, penilaian pada kurikulum 2013 menggunakan penilaian formatif dan sumatif oleh pendidik untuk memantau kemajuan belajar, hasil belajar, dan deteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar siswa secara berkesinambungan. Jadi menggunakan kurikulum 2013 itu menggunakan penilaian formatif dan sumatif. Nah, sedangkan di kurikulum Merdeka, penilaian pada kurikulum Merdeka berfokus pada penguatan asesmen formatif dan penggunaan hasil asesmen untuk merancang pembelajaran sesuai tahap capaian siswa. Jadi penilaiannya itu formatif. Jadi pertemuan gitu akan ada asesmen penilaiannya yang nantinya asesmen tadi untuk merancang pembelajaran yang sesuai untuk tahapan capaian siswa gitu. Jadi tadi juga saya ada disusun per fase. Maksudnya disusun per fase itu gimana? Jadi dalam kurikulum Merdeka itu dalam segi semuanya, dalam segi penilaiannya, dalam segi misalkan menentukan segala sesuatunya itu per fase, bukan per tahun. Kalau di kurikulum 2013 kan per tahun, misalkan per kelas gitu. Kelas 1 kelas 2 itu ada sendiri kompetensi inti, kompetensi dasarnya. Sedangkan kalau di kurikulum Merdeka itu memakai capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran gitu. Nah, itu disusunnya per fase. Yaitu terdiri dari 7 fase. Yang pertama fase pondasi, yaitu prasekolah atau taman kanak-kanak. Prasekolah ya. Lalu yang kedua fase A, yaitu kelas 1 dan 2 SD atau MI. Yang ketiga fase B, kelas 3 dan 4 SD atau MI. Yang keempat fase C, kelas 5 dan 6 SD atau MI. Lalu yang ke-5 fase D, kelas 7 sampai 9 SMP atau MTS. Yang ke-6 fase E, kelas 10 SMA atau SMK atau MA. Dan yang terakhir yang ke-7 fase F, yaitu kelas 11 sampai 12 SMA, SMK atau MA. Jadi semua kayak alur tujuan pembelajarannya, capaian pembelajaran kan disusun per fase gitu, bukan per kelas atau bukan per kelas gitu. Lanjut. Perbedaan landasan filosofis antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Nah, pengertian dulu ya, pengertian landasan filosofis. Apa sih itu landasan filosofis? Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara. Itu landasan filosofis, pengertian dari landasan filosofis. Nah, sedangkan perbedaan landasan filosofis antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka yaitu
kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan filsafat elektik inkorporatif, yaitu elektik inkorporatif itu memiliki makna yaitu mengambil unsur-unsur yang baik dari aliran-aliran filsafat asing untuk diintegrasikan dengan sistem pendidikan nasional. Nah, sedangkan filosofis merdeka belajar atau landasan filosofis kurikulum merdeka memiliki relevansi dengan landasan pendidikan humanisme, konstruktivisme, dan progresivisme. Humanisme merupakan kebebasan pilihan personal dalam mengaktualisasikan diri, mengembangkan potensi, berfungsi, dan bermakna bagi lingkungannya. Jadi itu ya, kurikulum merdeka itu berlandaskan memiliki landasan filosofis humanisme, konstruktivisme, dan progresivisme. Lebih fleksibel. Lanjut. Perangkat pembelajaran kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Nah, perangkat pembelajaran. Yang pertama dulu, perangkat pembelajaran kurikulum Perangkat pembelajaran kurikulum 2013. Yang pertama, kalender akademik. Nah, kalender akademik itu adalah ya sebuah kalender biasa ya, tapi kalender akademik di dalam sekolah itu adalah kalender akademik yang di dalamnya tercantum jadwal kegiatan akademik yang akan dilakukan selama 1 tahun. Umumnya, kalender akademik ini terdiri dari 2 macam, yakni kalender akademik semester ganjil dan kalender akademik semester genap. Nah, tujuan dibuatnya kalender akademik ini adalah sebagai acuan bagi pengelola dan pendidikan saat penyusunan kegiatan pembelajaran dalam 1 tahun. Lalu, kalender akademik ini juga bisa menjadi informasi ya untuk orang tua siswa mengenai berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dan diikuti oleh siswa selama 1 tahun. Lalu ada rincian minggu efektif. Rincian minggu efektif itu adalah hitungan jumlah keseluruhan dari pekan atau pertemuan yang efektif dari kegiatan pembelajaran di sekolah selama setahun. Nah, pembuatan RPE ini harus mengacu pada kalender akademik yang telah disusun. Lalu juga ada program tahunan. Nah, program tahunan ini adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun ajaran untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Lalu ada promes. Nah, promes ini di dalamnya itu terdapat hal-hal yang ingin diraih selama 1 semester secara garis besar dengan memperhatikan prota dan alokasi waktu setiap minggu. Promes ini akan memudahkan guru dalam menuntaskan mata pelajaran yang diampu. Jadi semua keempat ini, kalender akademik, rincian pekan efektif, program tahunan, dan program semester ini berkesinambungan gitu ya. Program promes ini berdasarkan pada prota ini berdasarkan pada RPE, dan RPE juga berdasarkan kepada kalender akademik. Lalu ada silabus. Nah, silabus ini rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran yang terdiri dari kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber bahan atau alat belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Lalu ada rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah sebuah rencana pembelajaran yang dikembangkan dari silabus untuk mencapai satu kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Nah, dalam RPP K13 ini
terdapat beberapa komponen yaitu identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, pendekatan, metode dan model pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, kegiatan atau langkah-langkah pembelajaran, dan yang terakhir penilaian hasil pembelajaran. Lalu ada buku absen. Nah, buku absen ya buku yang di dalamnya terdapat nama lengkap siswa pada suatu kelas gitu dah ya. Ya, buku ini juga berfungsi untuk memantau kehadiran siswa di kelas dan siswa yang tidak hadir. Lalu ada buku yang selanjutnya ada buku jurnal. Nah, buku ini merupakan sebuah buku catatan sikap siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, juga ada buku penilaian. Ya. Nah, buku penilaian ini buku yang digunakan oleh guru untuk mencatat berbagai informasi dari hasil evaluasi belajar siswa. Nah, juga ada bundel portofolio. Nah, bundel portofolio ini adalah kumpulan tugas-tugas yang dikerjakan oleh siswa. Bundel portofolio ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan hasil pekerjaan siswa. Lalu yang selanjutnya ada bank soal. Nah, bank soal ini adalah buku yang berisi kumpulan soal-soal yang akan diberikan pada siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan meningkatkan kemampuannya dalam menyelesaikan suatu masalah dalam aktivitas belajar. Dan yang terakhir ada media pembelajaran. Media pembelajaran ini adalah sebuah alat bantu yang digunakan untuk memudahkan guru dalam menyampaikan materi pelajarannya. Media pembelajaran ini bisa berbentuk apa saja, seperti papan tulis, gambar peta, global, grafik, dan sebagainya. Kalau sekarang mungkin bisa berbentuk teknologi itu ya, misalkan proyektor gitu dan lain sebagainya. Lalu perangkat pembelajaran kurikulum merdeka. Sebenarnya perangkat pembelajaran kurikulum merdeka ini hampir sama ya, sama dengan kurikulum 2013 ini. Tapi mungkin ada sedikit perbedaan nama lebih tepatnya. Yang pertama, perangkat pembelajaran kurikulum merdeka kalender pendidikan. Kalender pendidikan pada kurikulum merdeka ya sama seperti kalender pendidikan yang ada dalam kurikulum 2013 tadi, yaitu berisi tentang tentang kegiatan-kegiatan akademik selama 1 tahun gitu. Fungsinya ya itu tadi sebagai ya untuk guru, sebagai informasi untuk orang tua siswa, juga kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam sekolah. Ada juga prota, ada promes juga. Nah, lalu ada capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini adalah merupakan keterampilan belajar yang dimiliki oleh siswa dan harus diselesaikan setiap tahap. Ya, jadi isi dari capaian pembelajaran dalam kurikulum merdeka yaitu kumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun komprehensif berbentuk narasi, pemetaan capaian pembelajaran kurikulum merdeka sesuai perkembangan siswa dalam fase usia. Nah, capaian pembelajaran dalam kurikulum merdeka ini ditetapkan oleh pemerintah. Merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Jadi, capaian pembelajaran ini ditetapkan oleh pemerintah gitu. Siswa itu dalam setiap fase, lebih tepatnya tadi ya, dalam setiap fasenya itu harus mencapai kompetensi ini, kompetensi
Begitu gitu. Di dalam capaian pembelajaran isinya seperti itu. Dan capaian pembelajaran ini ditetapkan oleh pemerintah. Lalu ada alur tujuan pembelajaran. Nah, alur tujuan pembelajaran ini memiliki fungsi yang sama seperti silabus, yaitu sebagai acuan perencanaan pembelajaran. Perumusan dan penyusunan alur dan tujuan pembelajaran ini berfungsi mengarahkan guru dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pembelajaran secara keseluruhan, sehingga capaian pembelajaran diperoleh secara sistematis, konsisten, terarah, dan terukur. Nah, prinsip-prinsip alur tujuan pembelajaran diantaranya sederhana dan informatif, esensial dan konseptual, berkesinambungan, pengoptimalan tiga aspek kompetensi, merdeka belajar, operasional dan aplikatif, dan adaptif dan fleksibel. Jadi alur tujuan pembelajaran ini memiliki fungsi yang sama seperti silabus. Lalu yang selanjutnya ada modul ajar. Nah, modul ajar ini di dalam kurikulum 2013 itu sama dengan RPP. Ya, itu tadi ya, modul ajar ini diperuntukkan untuk sebagai sarana, media atau metode petunjuk guna merancang pembelajaran agar sistematis ya sama, kurang lebih sama seperti RPP tujuannya gitu. Nah, sedangkan di dalamnya modul ajar ini biasanya berisi yang pertama informasi umum, yaitu nama sekolah, nama penyusun, fase atau kelas, dan alokasi waktu. Lalu ada ada kompetensi awal. Nah, kompetensi awal ini semacam prasyarat gitu. Jadi kompetensi awal ini merupakan kompetensi yang harus dimiliki peserta didik sebelum mempelajari topik tertentu. Jadi di dalam modul ajar itu, ada informasi umum, ada kompetensi awal, lalu ada profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, profil pelajar Pancasila itu meliputi 6 capaian tadi, 6 hal tadi. Lalu yang keempat ada sarana dan prasarana. Jadi dalam modul ajar ini nanti dituliskan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Lalu yang kelima target peserta didik. Target peserta didik. Jadi peserta didik ya harus peserta didik yang mau diajar itu ditargetkan. Misal terdapat 3 jenis ya. Target peserta didik itu terdapat 3 jenis. Guru hanya pilih saja salah satu sesuai dengan keadaannya, yaitu peserta didik reguler, peserta didik dengan kesulitan belajar, dan yang ketiga peserta didik dengan pencapaian tinggi. Lalu yang keenam, model pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini disesuaikan dengan model pembelajaran yang guru lakukan di kelas gitu. Jadi di dalam modul ajar isinya 6 hal tadi. Nah, sedangkan untuk kegiatan pembelajaran dalam kurikulum merdeka yaitu meliputi yang pertama kompetensi IT, yang kedua tujuan pembelajaran, yang ketiga pemahaman bermakna, yang keempat pertanyaan pemantik, yang kelima asesmen, yang keenam pengayaan dan remedial, dan yang terakhir refleksi. Jadi ya hampir sama-sama RPP itulah ya. Lalu ada modul proyek ya, perangkat pembelajaran selanjutnya ada modul proyek. Nah, modul proyek ini jadi setiap apa ya, harus menghasilkan proyek gitu. Siswa harus menghasilkan sebuah proyek. Nah, cara menyusun modul proyek untuk setiap satuan pendidikan dapat mengadaptasi dari contoh yang ada. Jadi pemerintah sudah menyiapkan contoh gitu. Nah, dari contoh tersebut jadi seorang guru bisa mengadaptasi contoh tersebut atau bisa juga mengembangkannya secara mandiri. Nah, komponen-komponen modul proyek setidaknya yaitu memiliki beberapa komponen. Yang pertama, profil modul. Nah, di dalam modul proyek ini
komponennya terhadap yaitu yang pertama profil modul. Nah, profil modul ini terdiri dari tema dan topik atau judul modul, fase atau jenjang sasaran dan durasi kegiatan. Lalu tujuan. Tujuan ini terdiri dari pemetaan dimensi, elemen, subelemen profil belajar Pancasila yang menjadi tujuan proyek, rubrik pencapaian, berisi rumusan kompetensi yang sesuai dengan fase peserta didik gitu. Jadi pemetaan dimensi dan juga rubrik pencapaian. Lalu ada aktivitas. Nah, alur aktivitas proyek secara umum. Jadi di dalam modul proyek itu dituliskan alur aktivitas proyek secara umum dan juga penjelasan detail tahapan kegiatan dan asesmennya. Lalu asesmen yaitu isinya yaitu instrumen pengolahan hasil asesmen untuk menyimpulkan pencapaian proyek. Modul proyek ini komponennya juga bisa diperkaya ya dengan menambahkan deskripsi singkat proyek, pertanyaan pematik, alat, bahan, serta media belajar yang perlu disiapkan dan juga referensi pendukung. Jadi juga bisa diperkaya dengan komponen-komponen ini. Lalu juga ada buku jurnal sama seperti kurikulum 2013 tadi ada buku jurnal. Lalu buku guru, ada buku guru. Nah, buku guru ini merupakan panduan atau acuan bagi pendidik untuk melaksanakan pembelajaran berdasarkan buku peserta didik. Dan juga ada buku siswa. Nah, buku siswa ini panduan pegangan bagi peserta didik yang dapat dipergunakan sebagai panduan aktivitas pembelajaran untuk memudahkan siswa dalam menguasai kompetensi. Nah, selanjutnya perbedaan pendekatan pembelajaran antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Nah, pendekatan pembelajaran kurikulum 2013 ini berbasis saintifik, yaitu pada dasarnya terdiri atas 5 langkah. Ada mengamati, bertanya, menalar atau mengasosiasikan, mencoba atau mengumpulkan informasi, dan mengomunikasikan. Itu pendekatan pembelajaran kurikulum 2013, yaitu berbasis saintifik ya. Sedangkan pendekatan pembelajaran kurikulum Merdeka, yaitu pembelajaran sesuai tahap capaian belajar murid, yaitu pendekatan belajar yang berpusat pada kesiapan belajar murid, bukan pada tingkatan kelas gitu. Jadi itu pendekatan belajarnya berpusat pada kesiapan belajar murid. Nah, pendekatan STEM diyakini sejalan dengan kurikulum Merdeka yang dapat diimplementasikan melalui penggunaan model belajar berbasis proyek. Kan dalam kurikulum Merdeka itu model pembelajarannya menggunakan PJBL, Project Based Learning. Jadi, pendekatan STEM ini diyakini sejalan dengan kurikulum Merdeka. Nah, STEM adalah kurikulum yang mendidik mahasiswa dalam 4 bidang studi, yaitu sains, teknologi, teknik, dan matematika. Sekian penjelasan dari saya tentang perbedaan kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.